Beras jadi komoditas pangan yang dikhawatirkan menyumbang inflasi tinggi sampai akhir tahun. Lalu apa upaya pemerintah meredam harga beras yang lepas kendali? Jurnalis Kompas TV Intan Azhar saat ini ada di lokasi bantuan pangan Bulog di gudang Bulog di Dramaga Bogor, Jawa Barat. Intan, ini karena beras harganya semakin melonjak sampai Presiden turun tangan. Apa yang dilakukan Presiden dan Bulog hari ini? Ya, selamat pagi Pascal dan juga saudara. Benar sekali, memang boleh dikatakan begitu ya, beras kemudian lepas kendali. Di mana memang komoditas pangan ini memang punya stereotip menjadi komoditas politik, kemudian alat bansos dan juga yang harganya diatur begitu. Nah, secara faktual memang untuk harga dari beras ini sendiri boleh dikatakan cukup signifikan naik ya, dan juga melampaui dari harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, dan boleh dikatakan ini setelah mencapai rekor tertinggi begitu. Nah, untuk kemudian dari hal itu Presiden ataupun nanti pihak pemerintah juga kemudian melakukan distribusi bantuan pangan ataupun bantuan beras kepada masyarakat seperti di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di wilayah Bogor begitu ya, tepatnya di gudang Bulog Dramaga Bogor. Di sini juga nantinya akan kehadiran daripada Presiden Joko Widodo bersama dengan Dirut Perum Bulog untuk kemudian melakukan distribusi beras kepada masyarakat di wilayah Bogor yang akan diberikan kepada 385 keluarga penerima manfaat. Ini secara khusus, nantinya juga secara umum pihak dari pemerintah juga akan membagikan pendistribusian beras ini kepada seluruh keluarga penerima manfaat di Indonesia begitu ya, sebanyak 21,3 juta orang. Ini dilakukan secara bertahap sampai dengan 3 bulan ke depan, yakni sampai dengan bulan November yang dimulai dari hari ini, saudara. Nah, untuk kemudian dari hal ini juga dilakukan untuk kemudian mengantisipasi dari kenaikan harga beras ataupun harga gabah begitu ya, di mana untuk dari lonjakan harga beras ini sendiri terjadi dikarenakan memang penurunan daripada faktor produksi, di mana juga di sejumlah wilayah di Indonesia juga mengalami fenomena El Nino ataupun musim panas begitu ya, yang memicu kekeringan ekstrem dan juga memicu yang juga menyebabkan di beberapa sentra-sentra produksi padi di Indonesia begitu. Nah, juga ada pun informasi yang disebutkan dari Deputi Gubernur Bank Indonesia yakni Aida Budiman juga di sini mengatakan walaupun El Nino terjadi begitu ya, namun juga dirinya mengatakan optimis bahwasanya pasokan beras ini tetap terjaga. Sebagaimana juga dalam rapat koordinasi nasional ataupun Rakornas pengendalian inflasi pada 31 Agustus yang lalu begitu di Istana Negara, di mana juga didapatkan informasi bahwasanya cadangan beras pemerintah ini boleh dikatakan sangat cukup untuk memenuhi pasokan dan diharapkan juga masih dapat terjaga. Dan juga sebagaimana telah diinformasikan juga dari ekonom Joshua Pardede juga di sini menuturkan bahwasanya walaupun adanya kenaikan harga, maksud kami dengan adanya kenaikan daripada harga beras ini ya, walaupun memang kenaikan harga beras ini hanya 1% saja, ini kemudian dapat memicu daripada inflasi umum, yang mana untuk dari peningkatan inflasi umum ini dapat mencapai 0,03%, bahkan sampai dengan 0,04% begitu. Nah, untuk dari sejauh ini begitu ya, beras merupakan penyusun inflasi terbesar sejalan dengan tingginya konsumsi masyarakat dengan mengkonsumsi pakan ini begitu. Nah, per Agustus ataupun per akhir dari Agustus kemarin begitu, di mana memang data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis juga menunjukkan bahwasanya ada harga untuk dari beras ini sendiri memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di mana kita ketahui bahwasanya harga beras biasanya per kilonya untuk yang premium, untuk yang standar begitu ya, ini harganya adalah 10.000 per kilo. Namun untuk saat ini sudah mencapai 13.000 per kilo. Bahkan untuk di beberapa wilayah ini sudah mencapai 15.000, bahkan sampai dengan 18.000 per kilonya, sehingga memang ini boleh dikatakan naiknya cukup signifikan begitu. Nah, adapun menurut Dirut Perum Bulog begitu ya, Budi Waseso juga di sini mengatakan bahwasanya untuk dari stok beras di Indonesia sampai dengan Agustus kemarin juga di sini mencapai di angka 1,6 juta ton, dan juga dikatakan di sini mencukupi untuk kebutuhan dari dalam negeri begitu. Nah, dengan demikian untuk dari melonjaknya harga beras ini
inilah juga di mana pemerintah kemudian melakukan pendistribusian beras bantuan kepada masyarakat sebanyak 640.000 ton kepada 21,3 juta masyarakat ataupun kepada keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia guna untuk menstabilkan harga beras ke depannya. Memang ada pun beberapa dampak yang cukup signifikan yang memang dapat dikatakan begitu ya, di mana memang untuk dari kenaikan beras ini sendiri selain juga memberikan manfaat baik kepada para petani untuk memberikan penghasilan lebih kepada petani, namun juga di sini memiliki beberapa dampak lainnya, yakni memang di sini terhadap penurunan tingkat pangan, kemudian juga dapat berdampak kepada rendahnya gizi yang terdapat di masyarakat. Begitu Pak Skalis. Baik, kita tunggu nanti penyerahan bantuan oleh Presiden bersama Bulog. Terima kasih Intan Nasar melaporkan langsung dari Gudang Bulog di Bogor, Jawa Barat.